Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Nur Faiza. Di sini saya akan menjelaskan Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelum saya menjelaskan apa itu Bitcoin, di era yang sangat modern seperti ini memunculkan teknologi yang canggih dalam beberapa bidang kehidupan manusia untuk menjalankan aktivitasnya, tak terkecuali kecanggihan yang dapat kita rasakan dalam transaksi jual beli. Hanya dengan melalui internet yang paling canggih saat ini telah terdapat transaksi mata uang digital yang bernama Bitcoin. Dalam transaksinya, Bitcoin menawarkan sistem transaksi dengan uang digital tanpa perantara pihak ketiga dalam melakukan pembayaran. Dalam perekonomian modern, peranan uang bertambah sesuai dengan bertambah fungsinya. Uang tidak hanya dikenal sebagai alat pertukaran, akan tetapi digunakan sebagai perhitungan nilai, alat penimbun kekayaan, dan standar pembayaran tundaan. Atau bahkan lebih ekstrim, uang digunakan sebagai barang komoditi. Perkembangan transaksi digital seperti ini tentu tidak dapat dihindari oleh masyarakat, tetapi juga mendapatkan respon yang berbeda tidak hanya di Indonesia tetapi di negara lain. Hingga saat ini ada 6 negara di dunia melegalkan transaksi Bitcoin, yakni Jepang, Amerika Serikat, Denmark, Korea Selatan, Finlandia, dan Rusia. Bitcoin merupakan salah satu dari beberapa mata uang digital yang pada awalnya muncul di tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis kriptografi. Bitcoin diciptakan oleh jaringan Bitcoin sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Bitcoin melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti. Bitcoin juga merupakan pembayaran dengan teknologi peer-to-peer dan open source. Setiap transaksinya akan disimpan dalam database jaringan Bitcoin. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika emas dibalikkan dengan emas, perak ditukar dengan perak, garam halus ditukar dengan garam halus, garam kasar ditukar dengan garam kasar, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, maka takaran harus sama dan tunai. Jika benda yang ditukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai. Kriteria pemenuhan akad syaraf dan sah menurut DSN MUI nomor 28 DSN MUI Romawi 3 2002 tentang jual beli mata uang syaraf. Tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Dan apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai. Pengguna Bitcoin untuk tujuan spekulasi tidak dapat dinilai untuk karena kembali pada pribadi masing-masing yang menjalankannya. Artinya, transaksi Bitcoin boleh digunakan selama tidak untuk tujuan spekulasi. Selain tidak adanya motif spekulasi, syarat lain adalah kebutuhan untuk berjaga-jaga yang dapat dilakukan dalam kepemilikan Bitcoin, hingga syarat kedua terpenuhi apabila masyarakat menjadikan Bitcoin sebagai instrumen investasi. Syarat ketiga yang mengharuskan mata uang sejenisnya dan nilainya harus sama dan tunai juga terpenuhi karena transaksi Bitcoin menukarkan antara mata uang Bitcoin. Syarat keempat, pengecualian apabila berlainan jenis, maka Bitcoin dapat ditukarkan dengan mata uang dolar Amerika Serikat, sehingga hampir keempat syarat tersebut terpenuhi tanpa adanya motif spekulasi. Dalam beberapa pandangan tersebut, kita dapat dilihat bahwa transaksi Bitcoin dapat memenuhi 4 syarat syah akad syaraf tanpa adanya motif spekulasi. Dari sudut pandangan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran tidak memenuhi ketiga syarat yang ada menurut hukum fikih Al-Ghazali. Selain itu, tidak adanya regulasi dan proteksi terhadap penyalahgunaan. Bitcoin cukup besar sehingga transaksi Bitcoin masih memiliki potensi kemudaratan yang lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat.
Transaksi Bitcoin tidak disarankan dalam penggunaannya saat ini sampai ada yang mengatur regulasi secara resmi, bertanggung jawab dan dikeluarkan hukum fikih oleh pihak DSN MUI dalam kegiatan muamalah tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya dalam segala kondisi kaidah yang perlu diterapkan adalah menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.